Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai variabel stres ya. Baik, kita telah membahas pada bab sebelumnya tegangan akibat pembebanan statis saja. Namun hanya beberapa bagian mesin yang mengalami pembebanan statis. Banyak juga bagian mesin seperti axle, poros engkol, poros penghubung, pegas, gigi pinion, dan lain-lain yang dikenai beban variabel atau beban bolak-balik. Nah, beban bolak-balik juga dikenal dengan beban berfluktuasi atau beban lelah atau fatigue stress ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian semua para mahasiswa dapat pertama menjelaskan mengenai tegangan siklik, kemudian batas lelah dan batas daya tahan komponen mesin yang diberikan beban variabel. Kemudian yang kedua, menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai tegangan variabel. Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah tegangan balik penuh atau tegangan siklik atau cyclic stress. Bayangkan sebuah balok berputar dengan penampang lingkaran dan membawa beban W, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Beban ini menginduksi tegangan pada balok yang bersifat siklik. Serat atas balok pada titik A berada di bawah tegang tekan, dan serat yang lebih rendah pada titik B berada di bawah tegangan tarik. Setelah setengah putaran, titik B menempati posisi titik A, dan titik A menempati posisi titik B. Dengan demikian, titik B sekarang berada di bawah tegangan tekan, dan titik A di bawah tegangan tarik. Kecepatan variasi tegangan ini tergantung pada kecepatan balok. Pada setiap putaran balok, tegangan dibalik dari tegangan tekan atau kompresif ke tegangan tarik atau tensile stress. Tegangan yang bervariasi dari satu nilai tekan ke nilai tarik yang sama atau sebaliknya dikenal sebagai tegangan terbalik penuh, tegangan balik penuh atau cyclic stress. Nah, beberapa catatan. Yang pertama adalah tegangan yang bervariasi dari nilai minimum sampai nilai maksimum yang sifatnya sama, yaitu tegangan tarik atau tegangan tekan, disebut tegangan berfluktuasi. Yang kedua, tegangan yang bervariasi dari 0 sampai nilai maksimum tertentu disebut tegangan berulang. Kemudian yang ketiga, tegangan yang bervariasi dari nilai minimum ke nilai maksimum yang sifatnya berlawanan, yaitu dari tegangan minimum tertentu ke tarik maksimum tertentu atau dari tarik minimum ke tekan maksimum, disebut dengan tegangan bolak-balik. Kemudian batas lelah dan daya tahan atau fatigue limit dan endurance limit. Secara eksperimental telah ditemukan bahwa ketika suatu material dikenai tegangan berulang, material tersebut akan gagal pada tegangan di bawah tegangan yield point atau titik luluh. Jenis kegagalan material seperti ini dikenal dengan kelelahan ya atau fatigue. Kegagalan tersebut disebabkan oleh pembentukan retakan progresif yang biasanya halus dan berukuran mikroskopis. Kegagalan dapat terjadi bahkan tanpa indikasi sebelumnya. Kelelahan material dipengaruhi oleh ukuran komponen, besarnya relatif dari beban statis, dan berfluktuasi dan jumlah pembalikan beban. Nah, untuk mempelajari pengaruh kelelahan suatu material digunakan metode rotating mirror beam. Dalam metode ini, benda seperti yang ditujukan pada gambar A diputar dalam mesin uji lelah dan dibebani dengan bending stress. Saat benda diputar, tegangan lundut pada serat atas bervariasi dari tekan maksimum hingga tarik maksimum, sedangkan tegangan lundut pada serat bawah bervariasi dari tarik maksimum hingga tegangan tekan maksimum. Dengan kata lain, benda mengalami siklus tegangan yang sepenuhnya terbalik.
Hal ini ditunjukkan oleh diagram tegangan waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Jumlah siklus yang diperlukan untuk menghasilkan kegagalan pada tegangan tertentu, kemudian dicatat dan hasilnya diplot dalam kurva tegangan siklus seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Jika tegangan dijaga di bawah nilai tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar C, material tidak akan gagal berapapun jumlah siklusnya. Tegangan yang diwakili oleh garis putus-putus dikenal sebagai daya tahan atau batas lelah atau sigma E, sigma endurance. Dan didefinisikan sebagai nilai maksimum tegangan lendut terbalik penuh yang dapat dilakukan oleh benda yang diuji bertahan tanpa kegagalan untuk jumlah siklus yang tak terbatas. Nah, biasanya 107 siklus. Perlu dicatat bahwa istilah batas daya tahan atau endurance limit hanya digunakan untuk pembengkokan terbalik. Sedangkan untuk jenis pembebanan lain, istilah kekuatan daya tahan atau endurance strength dapat digunakan ketika mengacu pada kekuatan lelah bahan. Hal ini dapat didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang aman yang dapat diterapkan pada bagian mesin yang bekerja dalam kondisi sebenarnya. Kita telah melihat bahwa ketika bagian mesin dikenai tegangan terbalik total, tegangan maksimum dan tegangan tarik sama dengan tegangan maksimum dalam tekan, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Pada praktik yang sebenarnya, banyak bagian mesin mengalami rentang tegangan yang berbeda dari tegangan yang dibalikkan seluruhnya. Diagram tegangan versus waktu untuk tegangan berfluktuasi yang memiliki nilai minimum dan maksimum ditunjukkan oleh gambar E, di gambar yang tadi. Tegangan variabel secara umum dapat dianggap sebagai kombinasi tegangan tetap atau rata-rata dan komponen tegangan yang sepenuhnya terbalik. Hubungan berikut diturunkan dari gambar E. Yang pertama, rata-rata tegangan adalah sigma M min, ya. Sigma M sama dengan sigma max ditambah sigma min, tegangan maksimum ditambah tegangan minimum dibagi 2. Ini untuk tegangan rata, ya. Kemudian tegangan balik dari komponen sigma V atau variabel stres sama dengan sigma maksimum dikurang sigma minimum dibagi 2. Nah, untuk pembebanan yang berulang, beban atau stres bervariasi dari maksimum ke 0 pada setiap siklus. Ditunjukkan oleh equation yang sigma M sama dengan sigma V sama dengan sigma maksimum dibagi 2. Kemudian untuk menghitung rasio stres atau rasio tegangan, R sama dengan sigma maksimum dibagi sigma minimum. Untuk tegangan balik penuh, R sama dengan min 1. Dan R sama dengan 0 untuk tegangan balik biasa. Nah, yang di bawah ini adalah nomor 4, ya. Hubungan antara endurance limit dan stress ratio. Sigma C sama dengan 3 kali sigma E dibagi 2 min R. Selanjutnya adalah pengaruh pembebanan pada batas daya tahan, faktor beban. Batas daya tahan atau sigma E suatu material yang ditentukan dengan metode balok putar untuk beban lendut terbalik karena banyak bagian mesin yang dikenai beban selain beban lendut terbalik. Dengan demikian, batas daya tahan juga akan berbeda untuk jenis pembebanan yang berbeda. Batas daya tahan tergantung pada jenis pembebanan dapat dimodifikasi seperti yang dibahas di bawah ini. Misalkan KB adalah faktor koreksi beban untuk beban lendut terbalik atau cyclic atau berputar. Nilainya biasanya diambil sebagai kesatuan. Kemudian KA adalah faktor koreksi beban untuk beban aksial balik atau terbalik. Nilainya dapat diambil sebagai 0,8. Kemudian KS adalah faktor koreksi beban untuk beban puntir atau geser balik. Nilainya 0,55 untuk bahan yang ulet dan 0,8 untuk bahan yang getas.
Selanjutnya adalah pengaruh jenis permukaan pada batas daya tahan atau surface finish factor. Bila suatu komponen mesin dikenai beban variabel, batas ketahanan material untuk komponen tersebut bergantung pada kondisi permukaan material. Gambar menunjukkan nilai faktor penyelesaian permukaan untuk berbagai kondisi permukaan dan kekuatan tarik ultimate. Bila faktor kehalusan permukaan diketahui, maka batas daya tahan bahan untuk bagian mesin dapat diperoleh dengan mengalihkan batas daya tahan dan faktor kehalusan permukaan. Batas daya tahan material polyester min maksimal dan terus berkurang karena kondisi permukaan. Misalkan K surface adalah faktor dari permukaan, endurance limitnya sigma E1 sama dengan sigma EB dikali K surface sama dengan sigma E dikali KB dikali K surface sama dengan sigma E dikali K surface. Kalian lihat di bawah, tau E sama dengan K surface sama dengan sigma E dikali KS dikali K surface untuk torsional stress yang terbalik ya. Selanjutnya adalah pengaruh ukuran pada batas daya tahan atau faktor ukuran. Penelitian menunjukkan bahwa jika ukuran benda uji standar seperti yang ditunjukkan oleh gambar A yang diperbesar, maka batas daya tahan bahan akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa benda atau komponen mesin yang lebih panjang akan memiliki lebih banyak cacat daripada benda yang lebih kecil. Nah, andaikan KSZ adalah size factor atau faktor ukuran, maka endurance limit sigma E2 sama dengan sigma E1 dikali KSZ atau size factor ya, KSZ-nya tadi. Kemudian kalian bisa lihat lagi, ada catatan di situ, ukuran dari atau nilai dari size factor diambil sebagai kesatuan standar dari material yang memiliki nilai nominal diameter 7,657 mm. Apabila nominal diameternya lebih dari 7,657 mm, namun kurang dari 50 mm, maka nilai size factornya bisa kalian pakai 0,85. Jika lebih dari 50 mm, maka nilai dari size factornya menggunakan 0,75. Ya, selanjutnya adalah pengaruh faktor lain pada batas daya tahan. Selain faktor permukaan akhir atau K surface, faktor ukuran KSZ, size, ya, dan faktor beban KB, KA, dan KS, masih banyak faktor lain seperti faktor keandalan atau KR, faktor suhu atau KT, faktor benturan atau K-impact, KI, dan lain-lain yang berpengaruh pada batas daya tahan suatu bahan. Mempertimbangkan semua faktor ini, batas daya tahan dapat ditentukan menggunakan ekspresi matematik seperti di bawah. Yang pertama, untuk beban lentur terbalik, batas daya tahan sama dengan sigma aksen E sama dengan sigma EB dikali K surface dikali K size dikali KR kali KT dikali K impact. Kemudian untuk beban aksial balik, batas daya tahan sigma aksen E sama dengan sigma EA dikali K surface dikali K size atau faktor ukuran ya, dikali KR, faktor keandalan dikali KT, faktor suhu dikali K impact, faktor impact, kebenturan. Kemudian untuk beban puntir atau geser balik, batas daya tahan sigma aksen E sama dengan sigma E dikali K surface dikali K size dikali KR, faktor keandalan dikali KT, faktor suhu, dan dikali KI, faktor impact. Dalam memecahkan masalah, jika nilai dari salah satu faktor di atas tidak diketahui, dapat diambil sebagai satu kesatuan. Kemudian adalah hubungan antara batas ketahanan dan kekuatan tarik ultimate atau ultimate tensile strength. Secara eksperimental, ditemukan bahwa batas daya tahan sigma E dari bahan yang mengalami pembebanan lelah adalah fungsi dari kekuatan tarik ultimate atau sigma O. Gambar menunjukkan batas ketahanan baja yang sesuai dengan kekuatan tarik ultimate untuk kondisi permukaan yang berbeda.
Berikut ini adalah beberapa hubungan empiris yang biasanya digunakan dalam prakteknya. Untuk baja, sigma E sama dengan 0,5 sigma ultimate. Untuk besi cetak ya, sigma E sama dengan 0,4 dikali sigma ultimate. Kemudian untuk besi tuang, sigma E sama dengan 0,35 dikali sigma U ultimate. Kemudian untuk non-ferrous metal dan untuk alloys, sigma E sama dengan 0,3 dikali sigma ultimate. Selanjutnya adalah faktor keamanan untuk fatigue loading atau beban lelah. Ketika suatu komponen mengalami pembebanan kelelahan, batas daya tahan adalah kriteria untuk failure atau kegagalan. Oleh karena itu, faktor keamanan harus didasarkan pada batas daya tahan. Secara matematis, factor of safety atau FS sama dengan endurance limit stress atau beban batas daya tahan dibagi design of working stress. Sigma E dibagi sigma D, di mana sigma E-nya sama dengan 0,8 sampai 0,9 sigma Y. Kemudian sigma E adalah stres batas daya tahan untuk beban cyclic. Kemudian sigma Y adalah yield point stress atau beban titik luluh. Baik, setelah ini kita akan mencoba menyelesaikan soal ya yang terkait dengan variabel stres. Kita akan segera berpindah layar. Baik, determine the design stress for a piston rod where the load is completely reserved. Tentukan tegangan desain untuk sebuah batang piston di mana beban sepenuhnya dibalik atau terbalik ya. Permukaan batang digiling dan faktor permukaan akhir adalah 0,9. Tidak ada konsentrasi tegangan. Beban dapat diprediksi dan faktor keamanannya adalah 2. Kita akan mencoba menyelesaikan. Baik, di sini kita punya K surface sama dengan 0,9. Ini ya, surface finish factor. Kemudian factor of safety 2. Factor of safety sama dengan 2. Nah, piston rodnya dihubungkan pada beban aksial yang terbalik ya. Jadi piston rodnya dihubungkan pada sebuah beban aksial balik. Nah, untuk beban aksial balik kita tahu pada load correction faktornya atau KA sama dengan 0,8. Nah, kita bisa menghitung endurance limit ya. Sigma EA sama dengan sigma E dikali KA dikali K surface sama dengan sigma E dikali 0,8 dikali 0,9 sama dengan 0,72 sigma E. Kemudian desain stresnya yang ditanya ya. Desain stres sigma D sama dengan sigma EA
dibagi faktor of safety dengan 0,72 sigma E dibagi 2 sama dengan 0,36 sigma E. Nah, inilah jawabannya. Jadi, desain stresnya adalah 0,36 sigma E. Baik, itu tadi contoh soal untuk variabel stres. Masih banyak contoh soal lainnya yang dapat kalian cari di internet, namun dasar-dasarnya seperti batas lelah, kemudian batas daya tahan untuk variabel stres sudah kita sampaikan ya tadi barusan. Silakan dipelajari lagi untuk mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan variabel stres. Ya, saya kira itu aja materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.